and we can ride the boogie. Share that beat of love. Welcome back to my channel. Selamat pagi semuanya. Udah siap pada belajar kan? Sudah. Oke, Ibu buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan? Semangat. Gak boleh lemes ya. Lemes Bu, lemes. Kenapa? Belum sarapan Bu, OMG. Kasihan. Ya Bu. Belum. Sebelum pembukaan pada materi kali ini sebaiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mungkin bisa dipimpin oleh ketua kelas. Mas Bayu, silahkan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa bersama bersyukur kepada masing-masing. Baik, berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih Mas Bayu. Sebelumnya Ibu akan berhasil kalian untuk mengecek kehadiran kalian ya. Ya Bu. Untuk yang pertama, apakah Mbak Alika hadir? Hadir Bu. Mbak Alis? Hadir Bu. Kemudian Mbak Febriani? Hadir Bu. Mbak Husnul? Hadir Bu. Mbak Zulfa hadir? Mbak Zahra hadir? Hadir Bu. Ada yang izin sebelumnya? Atau masuk semua ini? Atau Mas Hakim, Bu, izin Mas Hakim. izin kemana? Mas Hakim, Olimpiade Fisika kalau Oke, terima kasih. Dari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi sebelumnya yang kemarin? Berarti sudah jelas ya atas materi pertemuan kemarin. Pada hari ini sebaiknya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita telah diberikan kesehatan sehingga kita bisa ada di sini semuanya. Amin. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu kita bisa menjelaskan mengenai pengertian ekonomi kreatif. Yang kedua, mengetahui tentang sektor lingkup industri kreatif dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan upaya pengembangan ekonomi kreatif. Yang keempat, menjelaskan hasil industri kreatif dari beberapa daerah. Yang kelima, yaitu mendemonstrasikan hasil karya konsep ekonomi kreatif dengan baik dan serta percaya diri. Di sini siapa sih yang mau jadi wirausahaan atau pengusaha? Wah, banyak sekali. Pengusaha. Mbak, hah? Pilot. Pengusaha? pengusaha bilang, Bu, pengusaha bilang. Mau jadi apa Mbak Eka? Istri pejabat Bu, istri pejabat. Wirausahawan, orang yang memiliki sebuah usaha, misalnya usaha boneka. Siapa Mbak Rati? Boleh Mbak Rati? Mebel. Baik, bagus. Pasti nanti semoga yang jadi wirausaha atau pengusaha ini sukses ya. Amin. Nah, untuk menjadi wirausahawan ini sangat berpengaruh penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia, salah satunya dengan konsep dari ekonomi kreatif. Apakah kalian pernah mendengar dari konsep ekonomi kreatif? Belum. Ekonomi yang menarik Bu. Apalagi terus? Mungkin ada yang lain. Kalau nggak ada yang tahu, Kamu jelaskan. bisa jadi seperti itu ya. Nah, adapun untuk menjadi wirausahawan ini sangat berpengaruh penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia, salah satunya dengan konsep dari ekonomi kreatif. Apakah kalian pernah mendengar dari konsep ekonomi kreatif? Belum. Ekonomi yang menarik Bu. Apalagi terus? Mungkin ada yang lain. Kalau nggak ada yang tahu,
Bisa jadi seperti itu ya. Nah, adapun arti dari kreatif dulu, ada yang tahu makna dari kreatif? Apa sih kreatif itu? Kreatif itu artinya Ayo, apa? Kreatif itu menciptakan sesuatu lebih baik dari sebelumnya mungkin, Bu. Hal yang baru ya, ide yang baru dari sebelumnya seperti itu. Mungkin ada Mbak Rila bisa atas apresiasinya. Ya ampun, terima kasih banyak, terharu banget. Nah, next Mas. Nah, kreativitas ini adalah sebuah kemampuan seseorang dalam menghasilkan sesuatu hal yang baru, baik berupa gagasan ataupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada pada sebelumnya. Apa arti dari ekonomi kreatif itu sendiri? Ada gambaran mungkin dari arti dari kreativitas itu sendiri? Ekonomi yang sudah ada pembaruannya, Bu. Bisa jadi. Ada lagi? Contohnya. Makna. Oh, makna. ekonomi yang kreatif dan juga baru. Oke, mungkin bisa di next. Nah, ekonomi. Maaf ya. Nah, ekonomi yang menggunakan sebuah ide atau gagasan kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, Bu. Next. Nah, di sini ada sektor ekonomi kreatif. Ada yang tahu berapa sektor ekonomi kreatif? Kan kemarin Ibu suruh baca. Berapa sektor ekonomi kreatif? 15, Bu. 17, Bu, 17. Kurangi dikit. 18, Kurangi. 15, Bari, Rika benar. Iya, iya. Gak usah bertengkar, tenang. Terima kasih, Bu. Nah, ada beberapa 14 sektor ekonomi kreatif. Mungkin yang pertama ada yang tahu? Industri. 14 sektor ekonomi kreatif. Yang pertama ada apa? Mungkin ada yang tahu? Kuliner. Kuliner. Kurang, ayo mungkin ada lagi. Pariwisata. Fashion. Betul, terus ada lagi, ada 14. Arsitektur. Betul, lagi. Fotografi. Bisa Dwi Pertiwi untuk membacakan. Yang nomor 4. Karena main HP terus nih. Terus? 5. Membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri. Itu apa? Saya tidak tahu, Bu. Ya lah, kan kalian didengarkan. Ini adalah salah satu cara upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif, Mbak Dwi. Nah, next. Adapun perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, pada zaman sejak dahulu ini namanya itu bukan ekonomi kreatif, melainkan industri kreatif, di mana ekonomi kreatif ini sudah ada pada sejak tahun 2001 yang dikembangkan oleh pada buku John. Nah, sekarang ini dikembangkan oleh pada saat zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan oleh Bapak Presiden kita yaitu Joko Widodo. Nah, kemunculan industri kreatif ini sudah ada sejak Indonesia gabung pada masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN. Dari sini ada yang ingin dipertanyakan? Belum ada, Bu. Oke, next. Sudah, terima kasih. Saatnya kalian bekerja kelompok ya. Nah, di sini Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Nah, untuk yang mungkin sebelah sini bisa jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang untuk kalian kerjakan. Ini dari kelompok 4. 4. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Nah, pada LKPD terdapat langkah-langkah, jadi kalian mungkin bisa dibaca dulu. Mungkin ada yang dibingungkan atau sudah jelas dari langkah-langkahnya? Sudah jelas, Bu. Nah, di sini kalian diperbolehkan untuk
membaca buku paket dan search di HP kalian ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan LKPD. Untuk materi kalian bisa scan barcode pada lembar kedua. Oh iya Mbak Kusnul, ada apa? Ini yang nomor 4 ini kan disuruh menyebutkan. Nah ini disebutkan berapa Bu? Oh kalau untuk disebutkan untuk anak-anak semuanya minimal 3 ya. Sebanyak-banyak yang kalian tahu saja. Oh iya Bu, 3 ya Bu. Ya. Tentunya presentasi. Oh ya, untuk presentasi ini perwakilan satu kelompok 1 ya untuk maju ke depan. Siap, Bu. Untuk kelompok 4 gimana? Ada kesulitan? Alhamdulillah tidak Bu. Untuk sampai saat ini belum ada. Oke. Soalnya ada. Kerja kelompok ya. Jangan ini kerja, ini kelompok nggak boleh gitu. Nulisnya bagaimana? Materinya itu ekonomi kreatif. Ini untuk namanya kalian bisa tulis nama panggilan saja. Oke, anak-anak apakah sudah selesai semuanya? Nah, untuk perwakilan kelompok bisa maju ke depan ya untuk mempresentasikan jawaban dari kalian. Ayo. Di sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, dari masing-masing kelompok ini mempresentasikan hasil jawabannya. Misalnya kelompok 1 menjawab nomor 1, nomor 2 kelompok 2, nomor 3 kelompok 3 nomor 3 dan kelompok 4 nomor 4. Seperti itu ya, paham? Paham. Mungkin langsung bisa dijelaskan. Nomor 1. Yang pertama, mengapa bisnis startup saat ini berkembang pesat? Sebelumnya, perkembangan teknologi dan yang pesat merupakan salah satu faktor yang membuat bisnis startup menjadi sangat berkembang pesat. Nah, terlebih lagi saat ini pun banyak masyarakat sudah semakin terbuka dengan adanya teknologi yang baru. Hal ini juga bisa dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun. Memasuki era industri dan bisnis 4.0 juga banyak perusahaan yang mengembangkan bisnisnya ke startup yang ternyata memiliki peluang yang menjanjikan. Apalagi banyak perusahaan startup yang kini tampil di podium untuk unjuk gigi. Bahkan terkadang startup juga ada yang melakukan merger dengan perusahaan besar lainnya untuk membentuk afiliasi yang kuat. Dari jawaban nomor 1, apakah kalian setuju semua? Setuju. Berarti tidak ada sanggahan ya? Tidak. Langsung Mas Bayu. Nomor 2, berilah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan startup. Jadi menurut jawaban Mbak Zulfa tadi, startup adalah perusahaan baru atau yang baru merintis dan itu berbasis teknologi yang masih dalam proses pengembangan dan butuh pendanaan. Apakah kalian setuju semua dengan jawaban? Setuju, Bu. Cuma Mbak Rila doang yang setuju. Saya setuju. Dari pas untuk anak-anak semuanya. 4. Ini 1. Nah, Ini 2. kan presentasi kan sudah. Ini 3. Nah, pada LKPD terdapat langkah-langkah. Jadi kalian mungkin bisa dibaca dulu. Mungkin ada yang dibingungkan. Kan ini kan masih pagi kan harus tetap semangat ya. Mungkin bisa berdiri semuanya. Berdiri ayo, nggak boleh malu-malu. Aduh siapa nih yang malu? Saya malu. Aku pilih tuh. Bisa tenang dulu anak-anak. Ayo. Gini ya, jika ibu bilang semangat pagi, pagi, huha. Dan jika ibu bilang IPS, aku siap belajar IPS, oke? Paham? Tidak.
Submaterinya itu ekonomi kreatif. Ini untuk namanya kalian bisa tulis nama panggilan saja kok. Iya, Bu. Akhir mata pelajaran kali ini, siapa di sini yang mau menyimpulkan? Mbak Katika terlebih dahulu. Pada hari ini kita mempelajari mengenai ekonomi kreatif. Ya. Ekonomi kreatif ini apa? Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep pada era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utamanya. Terus dari ekonomi kreatif ini terdapat 14 sektor yang bisa dijelaskan ibu tadi, ada infra, Perikanan, arsitektur, dan juga lain-lain. Terus ada pun upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif itu salah satunya adalah membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, SDA, desain mutu dan pengembangan. Dan perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia sendiri itu dimulai sejak tahun 2001 dari eranya sekarang. era Jokowi. Oke, baik, terima kasih. Ini buat Mbak Katika. Ada satu lagi mau menyimpulkan. Oke. Saya ingin menambahkan aja. Oh ya, boleh, silahkan. Jadi ekonomi kreatif itu sudah ada pada tahun 2006. Nah, dengan hal tersebut adanya kegiatan ekonomi kreatif ada beberapa kota yang melakukan didukung. Yang pertama itu contohnya seperti Bandung adanya festival Graslam. Kemudian di Jakarta itu ada festival Kota Tua. Di Solo itu ada Solo Batikal Festival. Di Jogja itu ada festival kesenian Jogja. Di Jember itu ada Jember Fashion Carnival. Di Bali ada Festival Week. Di Lampung ada Wekamas Festival. Dan di Palembang ada festival musik. Terus ada beberapa strategi untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu menyiapkan insentif dalam memacu pertumbuhan industri kreatif yang berbasis budaya. Yang kedua yaitu membuat Oke. terima kasih. Untuk yang tadi maju ke depan ini ya. Oke, baik, terima kasih. Pada pembelajaran kali ini mungkin bisa ditutup. Nah, untuk ditutup bisa ditutup oleh ketua kelas memulai berdoa menutup. Baik, supaya hari ini ilmu kita bermanfaat dan barokah, akan banyak kita membaca alhamdulillah. Oh ya, sebelumnya Ibu lupa ada tindak lanjut. Kalian bisa membaca materi untuk pertemuan selanjutnya, dan juga Ibu akan melakukan evaluasi. Nah, untuk evaluasinya ini nanti Ibu kirim melalui WhatsApp grup ya. Nanti kalian bisa kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Dari sini ada yang ingin dipertanyakan lagi dari soal-soal atau itu tadi kegiatan? Sudah jelas. Oke, sudah jelas ya. Baik, Ibu tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you later, Bu. Terima kasih. Semangat ya.